warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok A, di sini kami akan mempresentasikan mengenai transformasi genetik. Kemudian pertama, saya sendiri sebagai saudara serta presentator kedua yang mengenai saya ini sebagai presentator pertama. Itu langsung saja ke mungkin untuk yang pertama kita ada soal PKS terlebih dahulu. Waktunya 10 menit. Selanjutnya, apa sih transformasi geometri itu? Transformasi geometri itu adalah perubahan posisi dan ukuran suatu benda atau objek pada bidang geometri, seperti garis, titik, maupun kurva. Apa saja sih jenis-jenis dari transformasi geometri itu? Yang pertama itu ada translasi atau perpindahan posisi awal. Misalkan ini ada sebuah layang-layang, di sini dipindah ke sini tanpa merubah bentuk dari objek tersebut. Yang kedua ada refleksi. Refleksi itu pencerminan dari dua buah objek. Yang ketiga ada rotasi atau perputaran, dan yang keempat ada dilatasi atau perkalian atau perbesaran kekecilan. Masuk ke translasi. Translasi itu adalah suatu pergeseran atau perpindahan suatu bangun geometri sejauh dan searah tertentu tanpa mengubah bentuk maupun ukurannya. Di sini kita bisa lihat ada sebuah robot di mana posisi awal di sini bergerak di sini tanpa merubah bentuk dan ukurannya. Adapun rumus translasi, di sini terdapat bayangan A, X, Y ditranslasikan ke titik AB, TAB akan menghasilkan bayangan titik A, X tambah A, Y tambah B. Selanjutnya ada contoh translasi. Di sini ada segitiga berwarna biru dan segitiga berwarna merah muda. Nah, kita akan mencari bayangan titik A, X, Y di segitiga yang pertama itu yang biru. Titik A-nya itu kan titiknya 6,1. Kita akan translasikan, substitusi rumus ini A dengan X-nya 6,1 ditranslasikan ke negatif 5, yang ini sebesar 5,7, terus akan menghasilkan bayangan 1,8 dan seterusnya. Bisa dilihat teman-teman. Terus ada refleksi. Tadi refleksi itu adalah suatu pencerminan atau perpindahan titik suatu objek pada bidang sesuai dengan garis buku. Ini bisa lihat contohnya seperti ini. Teman-teman berlanjut mengenai contoh rotasi. Rotasi ini merupakan perputaran objek. Nah, di sini terdapat contoh yaitu segitiga biru menjadi segitiga merah yang dirotasikan sebesar 90 derajat yang berlawanan arah. Nah, kalau berlawanan arah itu berarti positif. Nah, sedangkan kalau searah jarum jam itu berarti negatif. Nah, kalau di sini berlawanan berarti positif terhadap pusat koordinat 0,0. Nah, karena berlawanan maka untuk menentukannya yaitu bayangannya yaitu AFG dirotasikan sejauh 90 derajat menghasilkan A aksen yaitu negatif Y, X. Nah, di sini ada segitiga biru, kita pengen merefleksikan. Di sini ada titik A, kita refleksikan sejauh 90 derajat yaitu negatif Y, X itu 1,1 menjadi negatif 1,1. Dan seterusnya karena berlawanan arah berarti perputarannya berlawanannya ke sini. Kalau searah berarti ke bawah. Selanjutnya ada dilatasi. Nah, dilatasi ini merupakan
pembesaran ataupun pengecilan terhadap yaitu transformasi yang kembali berbentuk, yaitu misalkan di sini ada sebuah robot yaitu yang kecil kemudian besar ataupun sebaliknya yaitu yang besar diperkecil. Nah, perlu diingat bahwa dilatasi ini dipengaruhi oleh pusat dilatasi ataupun faktor skala yang digunakan. Nah, untuk dilatasi ini sendiri ada beberapa rumus. Kayak yang pertama ini terhadap pusat O0,0 dengan skala K. Nah, rumusnya itu bayangan ASY dilatasikan terhadap skala K akan menghasilkan A aksen K dikali X, K dikali Y. Nah, selanjutnya dilatasi terhadap koordinat P AB dengan skala K yaitu akan menghasilkan dilatasi bayangan ASY dilatasikan terhadap PA, B, K akan menghasilkan bayangan A aksen A ditambah K dikali X dikurangi A, B ditambah K dikali Y dikurangi B. Nah, di sini ada contoh dilatasi, yaitu ada segitiga biru menjadi segitiga merah. Bangun tersebut dilatasikan dengan skala 2 terhadap pusat 0,0. Nah, karena skala 2 kita menggunakan rumus yaitu bayangan ASY dilatasikan terhadap skala K akan menghasilkan A aksen K dikali X, K dikali Y. Nah, di sini ada segitiga biru dengan misalkan di sini ada titik A yaitu 1,1 dilatasikan dengan skala 2 berarti 1 dikali 2, 2 dikali 2. Yang akan menghasilkan bayangan 2,2 dan seterusnya. Sehingga menghasilkan segitiga merah.